Ngaji sore dari jam 4 sampai 5 sore. Ngaso, ngaji sore dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI yang semoga selalu dalam rahmat Allah SWT. Alhamdulillah di sore hari ini bertemu kembali di program Ngaso Ngaji Sore, yang insya Allah setiap hari Jumat kita akan mengkaji profil ya atau ulama-ulama kita, sahabat RDI, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah banyak sekali karya-karya beliau dan juga sudah sangat banyak berjuang demi agama ini, dan namanya sampai saat ini, sahabat RDI, masih kita kenali. Dan insya Allah sebagai penutup kajian dari kitab Min A'lamis Salaf di edisi sore hari ini, kita akan mengkaji salah satu ulama yang insya Allah kita nggak akan asing dengan nama beliau. Ya, pekan lalu sempat dijadikan dirahasiakan oleh society, tapi alhamdulillah ketemu namanya siapa nih, Ustaz. Baik. Nah, ini sahabat RDI, alhamdulillah kita sudah terhubung dengan beliau di sore hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan profil ulama kita, ya, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Semoga antum juga baik semuanya. Amin, alhamdulillah. Amin. Ustaz, biasanya Ustaz, kebiasaan atau tradisi para ulama itu ketika khataman kitab ending-endingnya ada syukurannya, Ustaz. Kok tahu tuh? Sebagian seperti itu. Ketika selesai menghatamkan Quran atau kajian itu, mereka banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ada yang kemudian syukuran lah kalau orang gitu. Wallah Allah. Kalau kita RDI itu. Oh gitu. RDI harus bertanggung jawab itu. Oh, gitu. Kasih bukunya satu jamaahnya. Masya Allah. Baik. Sahabat RDI, insya Allah di sore hari ini kita akan mengkaji ulama yang terakhir dibahas dari kitab Min A'lamis Salaf. Siapa beliau? Yakni Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Benar, Ustaz? Nah, alhamdulillah. Baik, sahabat RDI. Nah, selain bisa Anda simak live radio, program ini juga sedang tayang melalui fanpage Facebook dan juga channel YouTube kami di RDI Malang. Mungkin mengingat waktu kita terbatas, kami langsung saja persilakan kepada Ustaz Zahid Hadrami untuk menyampaikan tulisan yang sudah dicantumkan oleh Ustaz Dr. Ahmad Farid di kitab beliau Min A'lamis Salaf terkait dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Silakan Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya' wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Jamaah sekalian rahmakumullah, sahabat RDI 107,7 FM yang semoga Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di majelis ilmu, kajian daripada mengenal biografi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama dahulu yang saleh, yang kita berharap dengan kita mengkaji biografi beliau, mereka-mereka orang-orang saleh, Allah turunkan rahmat. Maknanya yaitu Allah gerakkan hati kita untuk meniru kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan yang dikenang dalam sejarah. Jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah disampaikan, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji biografi ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Nama beliau yaitu Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud
bin Ahmad bin Hajar Al-Kinani Al-Qabilah, ya, dari kabilah Kinanah. Kemudian Al-Asqalani itu berasal dari kata-kata atau berasal dari tempat Asqalan. Ya, berasal dari Asqalan. Al-Misri sebagai tempat kelahiran, tempat pertumbuhan dan tanah air serta tempat wafatnya. Asy-Syafi'i, Qadi Qudah, Syekhul Islam, hafidh dunia secara mutlak, Amirul Mukminin di bidang hadis dan gelarnya yaitu Syihabuddin. Dan bapaknya memberikan kunyah Abu Fadl. Itulah nama yang merupakan nama lengkap beliau, nasab beliau, dan sekaligus lakab beliau. Lakab beliau atau kunyah beliau yang diberikan oleh ayahnya sendiri yaitu Abu Fadl. Kunyahnya yaitu Abu Fadl. Kemudian penisbahan kepada Hajar ini ada ada penjelasan daripada ulama sejarah. Di antaranya salah seorang ulama itu mencoba untuk meneliti dari mana asal kata ini. Hajar itu nisbah kepada salah seorang kakeknya, ya, kakeknya yang saat itu dikenal sebagai sosok yang pendiam. Maka kemudian dinisbahkanlah itu kepada beliau, rahimahullah. Jadi beliau adalah sosok yang memang luar biasa. Ketika melihat sikap daripada kakeknya, kakek yang luar biasa itu pendiam sehingga disamakan dengan batu. Itulah yang kemudian menjadikan beliau dikenal dengan istilah atau dengan sebutan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Jadi dikatakan sebagai anaknya batu karena bukan berasal dari batu, ya. Sebagian orang berpikir seperti itu, bukan dari batu. Ada juga yang kemudian menisbahkan kepada kisah yang wallahu alam kami sendiri masih belum menemukan sanad dan riwayatnya. Namun yang sempat kami tahu wallahu alam, sekali lagi dengan keterbatasan ilmu dan referensi yang kami punya, itu memang disebutkan bahwa Hajar itu nisbah kepada salah satu kakeknya yang mana watak daripada kakeknya itu pendiam orangnya. Sehingga disamakan dengan batu. Maka dikenal anak turunan daripada batu, yaitu Ibnu Hajar. Wallahu ta'ala alam. Namun inti daripada biografi beliau bukan kita diskusi tentang Hajar ini. Namun yang ingin kita kaji yaitu bagaimana kecerdasan beliau, keilmuan beliau, yang sangat luar biasa. Dan nanti kita akan tahu bagaimana hebatnya beliau. Rahimahullah. Kelahiran beliau, sang imam, ini dilahirkan tepatnya pada tahun 773 Hijriah. 773 Hijriah, yaitu pada tanggal 22 Sya'ban. Al-Imam Asy-Syakhawi, itu salah seorang muridnya, itu pernah mengatakan kelahiran beliau yaitu 22 Sya'ban, 770 Hijriah. Ini dalam riwayat yang lain. Di tepi Sungai Nil di Mesir. Rumah tempat kelahiran di Mesir sudah dikenal, yang masih tetap dan berkepemilikan Syekh kami. Kemudian dijual sepeninggalnya. Rumah ini dekat dengan rumah pembuatan tembaga dan Al-Jami' Al-Jadid. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syakhawi. Jadi ada dua riwayat, ya. Ada yang mengatakan 22 Sya'ban 773 Hijriah, ada yang menyebutkan 770 Hijriah. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana fisik beliau? Fisik beliau ini sangat rupawan, luar biasa. Orangnya hebat, rupawan. Cenderung lebih pendek, berkulit putih, postur tubuhnya bagus, berwajah ceria, jenggotnya tebal, kumisnya pendek, beruban, bagus, bercahaya. Dan itu dipuji oleh ulama-ulama lain ketika melihat sosok beliau. Jadi wajahnya itu wajah yang bercahaya, enak dilihat. Gigi beliau utuh, lagi bersih, bermulut kecil, keinginan semangatnya kuat, cita-citanya tinggi. Dan itulah yang memang menempel atau melekat pada diri beliau. Sehingga di sini kita belajar, kalau kita lihat daripada kisah ini, daripada penjelasan ini yang ditulis oleh dalam kitab Ta'liq, Taghliq At-Ta'liq, karya daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka dinukilkan tentang perkara ini
betapa orang itu, beliau itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Lisannya fasih, kalau ngomong itu enak, merdu suaranya, bagus kecerdasannya. Dan itu merupakan kebaikan yang beliau punya. Kemudian juga diriwayatkan pula oleh Ibnu Taghri Bardi, beliau mengatakan, semoga Allah Ta'ala mengampuninya, ya, memiliki beliau, kata Ibnu Taghri Bardi, beliau menyebutkan, Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah orang yang memiliki uban yang bercahaya. Orangnya tenang, pembawaannya tenang. Keelokan dan kewibawaan tampak pada dirinya. Dan ini menunjukkan betapa ketenangan hatinya. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin tahu orang itu tenang atau tidak, hatinya bagus apa tidak, maka gampang. Lihat bagaimana cara dia merespon segala sesuatu, itu berbanding lurus dengan ketenangan jiwanya. Ini jamaah rahimakumullah. Bahkan beliau disukai oleh banyak orang. Bahkan beliau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya, serta memaafkan segala kesalahannya. Ini karakter-karakter yang dimiliki oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hafidh As-Sakhawi rahimahullah, beliau menyebutkan pujian para imam kepadanya, maka sungguh itu adalah hal yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh mereka satu persatu. Jadi nggak ada satupun ulama melainkan kalau sudah mengenal beliau pasti akan memujinya. Al-Iraqi rahimahullah menyebutkan ketika Syekh Al-Alim, Al-Kamil, Al-Fadil, Al-Muhaddith, Al-Mufid, Al-Mujayyid, Al-Muttaqin, Ad-Dabit, Al-Thiqah, Al-Ma'mun, Syihabuddin Ahmad Abdul Fadl bin Syekh Al-Imam Al-Alim, Al-Auhd, Al-Marhum, Nuruddin, dan seterusnya. Maka dia menghimpun para perawi dan syuyukh, membedakannya antara nasikh dan mansuh, menghimpun yang bersesuaian dengan yang berbeda, dan membedakan antara para perawi yang thiqah dengan para perawi yang dhaif. Beliau memiliki keistimewaan itu. Bayangkan coba ya, gelar yang dinisbahkan kepada beliau sangat panjang oleh Al-Iraqi rahimahullah. Jadi mulai dari Al-Kamil, Al-Fadil, Al-Muhaddith, Al-Mufid, dan seterusnya. Itu pujian beliau kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian juga Al-Hafidh Ibnu Hajar pernah mengatakan saat menyampaikan biografi syekhnya Al-Iraqi, beliau menyebutkan. Jadi Al-Iraqi ketika menceritakan tentang Al-Hafidh, dia bersaksi untukku tentang hafalan dalam banyaknya kesempatan. Beliau menulis untukku dengan tulisan tangannya mengenai hal itu berkali-kali. Beliau ditanya tentang menjelang kematiannya, tentang para penghafal yang masih tersisa sepeninggalnya, maka beliau mengatakan memulainya dengan namaku. Dan yang keduanya adalah putranya. Lalu yang ketiga adalah Syekh Nuruddin. Subhanallah. Ini diantaranya. Jamaah rahimakumullah, keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini. Kemudian juga dikatakan pula oleh Syekhul Qurra Samsuddin bin Al-Jazari, beliau menghadiahkan karyanya An-Nasr, ya, An-Nasr fi Qiraatil Ashr kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan beliau menulis pada jilid pertama darinya, hadiah dari hamba yang butuh kepada rahmat Allah, Muhammad bin Muhammad, ya, Muhammad bin Muhammad Al-Jazari, pengarangnya. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Kemudian tuan kami Syekh Al-Imam Al-Allama Al-Hafidh zamannya, yaitu Syekh Mesirnya, Syihabuddin Abdul Fadl, Ahmad bin Syekh Imam Al-Marhum, Nuruddin Abdul Hasan, Ali bin Muhammad Al-Asqalani yang dikenal dengan Ibnu Hajar. Semoga Allah memuliakannya dan senantiasa memberikan manfaat kepada kaum muslimin lewat karya-karyanya. Subhanallah, ini pujian-pujian yang luar biasa. Kemudian Al-Hafidh Abu Zur'ah itu pernah memuji beliau. Ya, memuji beliau terkait dengan cara Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam mentakhrij hadis. Dipuji. Aku melihat takhrij hadisnya itu tidak ada bandingannya. Aku melihat ternyata berisikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, secara global maupun terperinci. Aku mengakui bahwa ini adalah kumpulan yang menghimpun berbagai faedah. Perlu diketahui, jamaah rahimakumullah, untuk mentakhrij hadis, seseorang itu harus mengumpulkan semua riwayat. Dan itu tidak gampang pada saat itu. Kalau zaman sekarang mungkin mengumpulkannya sangat mudah. Kenapa? Ada begitu banyak aplikasi, hadis sudah terkumpul. Zaman dulu tidak sesederhana itu. Dan kitab tidak sesempurna zaman sekarang, dicetak rapi gitu, tidak. Mereka harus mencarinya dengan susah payah dan ketelitian yang luar biasa. Bagaimana mungkin tidak memiliki sifat-sifat yang cemerlang ini, sedangkan dia terbit dari seorang yang memiliki berbagai keutamaan, yaitu salah seorang gurunya
yaitu Syekh Imam As-Sayyid Al-Hammam yang memiliki sifat-sifat dan akhlak yang terpuji, manaqib yang luar biasa, yaitu Jamal Al-Muhaddithin, Mufid At-Talibin, Syihabuddin Abu Fadl. Semoga Allah melimpahkannya sebagaimana dikaruniakannya kepadanya, serta mengumpulkannya untuknya cabang-cabang kebaikan yang ada pada pokoknya, yang merupakan intinya. Ini jamaah rahimakumullah, ini diantara hal-hal yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan pujian mereka kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga Al-Allamah Mu'arrikh Ibnu Qadi Syu'bah mengatakan, Syu'bah, tokoh ulama terkemuka yang tersisa, Qadi Qudot, penulis yang sangat banyak, yang produktif, nulis tidak main-main, berjus-jus, Tabaqat, dengan tulisannya yang sangat bagus, cemerlang dalam hadis, memiliki keistimewaan dalam disiplin ilmu saat syekhnya yaitu Al-Iraqi masih hidup. Jadi gurunya ketika masih hidup beliau sudah produktif demikian luar biasa. Ini kesimpulannya apa? Beliau adalah imam di zamannya, hafidh pada masanya, serta puncak kecerdasan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini jamaah rahimakumullah. Dan ini sekali lagi jamaah rahimakumullah menunjukkan betapa istimewanya apa yang dimiliki oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan itu sekali lagi pujian yang memang tidak mungkin berangkat kecuali pasti ada alasannya. Nah, adapun alasannya itu apa? Kenapa mereka sampai memujinya dengan pujian yang dahsyat dan dengan pujian yang luar biasa ini? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Biidznillah insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz. Sahabat RDI jangan kemana-mana. Insyaallah setelah beberapa selingan kalian berikut ini kita akan sambung kembali ke pembahasan dari Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Nah, mungkin sedikit menekankan kembali ya. Hajar di sini bukan berarti juga orang Batu, sahabat RDI, karena pelesetannya demikian Ustaz. Baik, sahabat RDI, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah beberapa selingan yang kalian berikut ini. Tetap bersama kami di 107,7 RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngudi Cahyono dari Universitas Widya Agama Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita bersama akan semakin meningkat ilmu kita tentang Islam, semakin meningkat persatuan umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, Anda masih simak program Ngaso, Ngaji Sore. Kami akan kembali sesaat lagi. Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili, dan teman-teman karib Anda di acara Karib, Kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang. Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar. Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang Isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali. Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu, juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @RDI Malang. Dan pastinya ampunan Allah. Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi. Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat. Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Dan mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rajai, Ya Rajai,
Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang. Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso, Ngaji Sore di RDI FM Malang. .7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Terima kasih sahabat RDI, Anda masih setia bersama kami di program Ngaso, Ngaji Sore dalam pembahasan biografi dari ulama kita, yakni Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Nah, tadi sebelum kita break, kita sempat membahas beberapa pujian para ulama kepada beliau, yang tentu sahabat RDI, pujian para ulama itu bukan sekedar pujian omong kosong ya, atau bukan lip service lah, mungkin bahasanya seperti itu, tapi benar-benar murni dari pengetahuan mereka terhadap ulama kita ini, yakni Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak seperti pujian-pujian yang kebanyakan orang lakukan di zaman sekarang ini sahabat RDI. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk membahas profil dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, sahabat RDI, kami ingin mengundang Anda untuk hadir di program kajian Ahad pagi yang rutin diselenggarakan di Masjid An-Nur setiap hari Ahad dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Untuk edisi hari Ahad di tanggal 29 Agustus 2021 besok, silakan Anda bisa hadir di Masjid An-Nur Jagalan untuk mengikuti kajian bersama Ustadz Zaid Ad-Dromi Eskom. Ya. Insya Allah besok beliau akan mengisi di Masjid An-Nur yang akan membawa tema berjudul sebenarnya apa tujuanmu belajar. Seperti itu Ustadz ya? Insya Allah. Baik. Gak daring sahabat RDI, luring. Jadi silakan Anda bisa hadir di Masjid An-Nur. Dan jangan lupa untuk mengajak keluarga, karib kerabat, serta rekan-rekan Anda untuk hadir. Dan barangkali Anda terhalang untuk bisa hadir, ya insya Allah Anda tetap bisa mengikuti lewat radio, atau juga bisa Anda saksikan lewat fanpage Facebook dan channel YouTube RDI Malang. Ikuti program kajian Ahad pagi bersama Ustadz Zaid Ad-Dromi Eskom dengan tema sebenarnya apa tujuanmu belajar, hari Ahad tanggal 29 Agustus 2021 mulai jam 9 sampai jam 10 pagi. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Baik, untuk saat ini kami kembalikan kepada Ustadz Zaid untuk melanjutkan membahas profil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Silakan Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat RDI 107,7 FM yang semoga Allah Ta'ala berikan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita lanjutkan. Sekali lagi kita sampaikan pujian para ulama yang demikian dahsyat. Bahkan ada perkataan yang juga luar biasa daripada orang yang juga sangat cerdas luar biasa, yaitu Imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah orang yang sangat luar biasa dari sisi cara menulisnya, dari sisi berbicaranya, kemudian bagaimana beliau menguasai ilmu jarah wa ta'dil. Bahkan kalau Anda ingin tahu betapa cerdasnya beliau, maka lihatlah bagaimana beliau menulis kitab syarah Sahih Bukhari. Dan itu diakui oleh setiap muslim. Semua orang akan merujuk kepada kitab Fathul Bari. Semua orang akan merujuk kepada kitab Fathul Bari. Kisah tentang kitab ini nanti kita akan sampaikan di bagian yang lain. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, itulah diantaranya kehebatan yang dimiliki oleh beliau. Imam Syaukani juga menyebutkan bahwa sesungguhnya Al-Hafidz adalah seorang penghafal besar. Maka kalau kita melihat, bahkan beliau menguasai ilmu ilal. Ilmu ilal itu adalah ilmu yang paling susah dalam ilmu hadis. Sekali lagi ya, tentu yang bisa menceritakan detail betapa rumitnya ilmu ilal yaitu mereka-mereka yang memang disiplin belajarnya di bidang ilmu hadis, dan kami tidak di bidang itu. Namun kalau kita tanyakan kepada para ustadz atau para dai atau para penuntut ilmu yang mereka pernah belajar ilmu hadis, mereka akan selalu menyebutkan bahwa ilmu ilal adalah ilmu yang paling rumit. Ilmu yang paling rumit, karena itu sudah pernah bahas apa itu ilmu ilal ya. Tentu nggak akan kita bahas pada kesempatan ini. Saya sampaikan di sini, jamaah sekalian, kami sampaikan di sini, Al-Allamah Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan beliau adalah pakarnya dalam ilmu ilal. Ya. Beliau adalah pakarnya dalam ilmu ilal. Dan ini tidak gampang sekali lagi orang mendapatkan gelar seperti itu daripada Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Baik. Sekarang kita ingin mencoba menggali kenapa beliau sampai kemudian dipuji oleh para ulama seperti itu. Ternyata memang sejak kecil beliau adalah orang yang sangat cerdas. Orang yang sangat luar biasa cerdasnya. Dikatakan beliau memang sejak kecil sudah mendapatkan ujian yang sangat berat. Yaitu apa? Ditinggal kedua orang tuanya. Bahkan disebutkan bahwa beliau dalam keadaan
yatim ya di saat beliau masih kecil. Saya akan nukilkan perkataan Syekh Abdus Sattar ya. Beliau menyebutkan Ibnu Hajar itu kehilangan kedua orang tuanya saat usianya 4 tahun. Jadi 4 tahun itu kehilangan kedua orang tuanya. Ayahnya wafat pada bulan Rajab 777 Hijriah, ibunya wafat sebelum beliau sampai pada usia masih kecil lah, masih sangat kecil beliau. Ayahnya berwasiat kepada anaknya Ibnu Hajar bahwa kepada seorang pedagang yaitu Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Khurabi. Jadi Al-Khurabi. Agar mengurusinya dengan sebaik-baiknya. Maka dia menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Ayahnya juga menyampaikan wasiat kepada Syekh Samsuddin bin Qahtan, ya, salah seorang gurunya, karena memiliki hubungan yang khusus dengannya. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi sejak kecil sudah diserahkan kepada Syihab Samsuddin bin Al-Allaf, ya. Dikatakan di sini jamaah rahimakumullah, Zaki Al-Qurabi tidak melalaikan kesungguhannya dalam melihara Al-Hafidh. Jadi sejak kecil beliau disekolahkan. Bahkan usianya genap 5 tahun, beliau sudah dimasukkan ke dalam maktab, kutab-kutab yang ada pada saat itu. Tepatnya di wilayah Hizbah Mesir. Kemudian setelah itu beliau tetapi beliau menyempurnakan hafalan di hadapan seorang yang luar biasa faqihnya, ya, yaitu Sirad Sadruddin Muhammad bin Muhammad Abdul Razak As-Safti Al-Muqri. Beliau menyempurnakan hafalannya pada saat usianya 9 tahun. Jadi di sini bukti kalau beliau adalah orang cerdas. Beliau adalah orang yang sangat kuat hafalannya sejak kecil. Memang beliau adalah orang yang sangat cinta dengan ilmu. Bahkan ketika usianya 12 tahun, beliau sudah mulai ngimami orang sholat tarawih. Yang menurut kebiasaan yang berlaku di sana, di Masjidil Haram, ya, pada tahun 785 Hijriah, ya, ketika itu pada saat itu beliau sudah berani atau diutus untuk kemudian menjadi imam di Masjidil Haram. Taib. Ketika itu pengasuhnya selaku menerima wasiat, ya, yaitu siapa? Al-Khurabi. Beliau menyebutkan pelaksanaan haji pada tahun 784 Hijriah dan mengajak Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian beliau kembali bersama pengasuhnya ke Mesir dan sampai di sana pada tahun 786 Hijriah. Sampai disitulah kemudian beliau mulai semangat untuk belajar. Mulai menghafalkan kitab-kitab ringkasan, mulai dari Umdatul Ahkam, kemudian Al-Hawi As-Saghir, karya Al-Qazwaini, kemudian Mukhtasar Ibnul Hajib fi Al-Usul, kemudian Al-Muhalla atau Mulha Al-I'rab, karya Al-Hariri, ya. Kemudian Al-Minhaj, Minhaj Al-Wusul, karya Al-Baidawi, Alfiyah Al-Hadith, karya Al-Iraqi, Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahu, At-Tanbih dalam mengenai furu' dalam madhab Asy-Syafi'iyah, dan juga karya-karya daripada Imam As-Sirazi. Itulah buku-buku yang beliau kuasai, yang kemudian beliau mulai pelajari pada saat itu. Usia beliau sangat-sangat muda. Kalau kita lihat, baru berusia, ya kalau lahirnya 737 atau 73, maka ini usia yang sangat muda sekali. Ya, sangat muda sekali. Usia baru 12 tahun atau 13 tahun. Baik. Sudah mulai mengkaji kitab-kitab yang seperti itu. Inilah sumber daripada ilmu yang beliau dapatkan. Bahkan dikatakan oleh Dr. Hamid Abdul Majid, beliau menyebutkan Allah telah menjadikannya mencintai ilmu hadis. Lalu merasa nyaman untuk menikmati ilmu tersebut. Bersemangat padanya, mewakafkan hidupnya untuk mempelajari ilmu tersebut. Kenapa? Karena orang belajar ilmu hadis itu dia akan banyak menghabiskan waktunya untuk menelaah. Dan sekali lagi kita katakan, orang yang tidak memiliki ketelitian yang bagus, maka dan kesabaran, maka mustahil dia akan menjadi seorang ahli hadis. Mustahil. Dan itu kita bisa lihat biografi ulama-ulama hadis yang ada sekarang, itu rata-rata mereka adalah orang yang akrab sekali dengan buku, dengan kitab. Dan mustahil seseorang akan mencapai derajat ahli hadis kalau dia tidak memiliki keakraban itu dengan kitab-kitab referensi induk daripada ilmu hadis. Dan itu sekali lagi butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, Al-Hafidh memiliki itu, rahimahullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar memiliki keistimewaan yang seperti itu. Kemudian juga karena itulah beliau berkeliling mencari guru-guru, berkeliling berbagai negeri, memperbanyak penyimakan. Karena untuk apa? Menyempurnakan dan meluaskan ilmunya. Ini pelajaran penting. Hendaknya kita memiliki banyak sekali guru ketika selesai dalam sebuah majelisnya. Tidak ada masalah, yang penting selesaikan dulu dalam majelis-majelisnya, kemudian ikuti adab yang ada, lalu kemudian mencari
guru yang banyak untuk meluaskan cara berpikir kita, untuk melapangkan dada kita saat seandainya kita harus berbeda dengan yang lain. Kemudian Ibnu Hajar berkumpul bersama dengan Al-Hafidz Al-Iraqi pada bulan Ramadan 796 Hijriah. Jadi disebutkan di sini ada guru-guru besar beliau, ya. Ada guru-guru besar beliau. Yang pertama dua guru yang dicatat dalam sejarah. Yang pertama adalah Al-Hafidz Zainuddin Abdurrahim bin Abdul Husain Al-Iraqi serta Syekh Nuruddin Al-Haythami. Jadi Al-Hafidz Al-Iraqi adalah salah seorang yang masyhur dengan fikih dan yang paling hafal madhab Syafi'i, terutama nas-nasnya, di samping memiliki pengetahuan yang sempurna tentang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Beliau pertama kali bertemu dengan Al-Iraqi pada tahun 796 Hijriah. Menyertainya selama berapa tahun? Selama 10 tahun. Jadi ngajinya orang dulu kalau mulazamah itu 10 tahun. Ya. 10 tahun dan itu intensif. Enggak 10 tahun sehari hadir, nanti 2 tahun balik lagi, tidak demikian. Sehingga sempurna ilmu yang didapatkan. Dia seperti menyedot ilmu daripada Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah yang sangat luar biasa itu. Kemudian dari syekhnya inilah Al-Hafidz lulus dan dialah orang yang pertama kali mengizinkannya untuk mengajar ilmu-ilmu hadis dan menggelarinya Al-Hafidz. Jadi gelar Al-Hafidz yang didapatkan oleh Ibnu Hajar itu diberikan pertama kali oleh Al-Iraqi karena saking cerdasnya orangnya. Kedapun guru yang kedua yang sangat mempengaruhi keilmuan beliau yaitu siapa? Nuruddin Al-Haythami. Al-Haythami. Beliau hidup selama setahun atau lebih, hampir setahun setelah kematian Zain Al-Iraqi. Jadi setelah wafatnya Al-Imam Al-Iraqi, kemudian beliau berguru kepada Nuruddin Al-Haythami. Al-Hafidz mengatakan di antara yang aku sudah bacakan kepada beliau yaitu separuh dari kitab Majmu' Az-Zawaid. Silakan nanti dirujuk ya, Majmu' Az-Zawaid itu seperti apa, dan sekitar seperempat daripada Zawaid Musnad Imam Ahmad. Dan dia sangat menyayangi aku, mengakui keunggulanku mengenai disiplin ilmu. Semoga Allah membalasnya dengan kebajikan dan jasanya terhadapku. Ketika salah seorang gurunya melihatnya, yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Al-Wahid bin Al-Wadawi, beliau menyebutkan ternyata melihatnya sebagai orang yang sangat berkeinginan keras untuk menerangkan hadis dan menulisnya. Maka dia menasihati agar menaruh perhatian terhadap fikih sebagaimana perhatiannya terhadap hadis. Jadi kata beliau, ketika melihat salah seorang gurunya beliau yang lain, yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya, beliau mengatakan ketika melihat Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini termasuk orang yang sangat luar biasa. Dia punya semangat kuat kepada ilmu hadis. Tapi gurunya ini melihat, kalau Anda cuma berhenti di ilmu hadis, Anda akan rugi. Kenapa? Maslahatnya umat kepada kebutuhan umat akan diri Anda itu sangat besar. Maka beliau menasihati Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk belajar. Kamu jangan cuma berhenti belajar ilmu hadis, tapi coba masuk ke dalam fikih. Berikan semangatmu yang sama sebagaimana engkau semangat dalam mengkaji ilmu hadis. Maka beliau, kenapa? Karena kata gurunya, saya punya firasat, nanti di zamanmu itu akan ada banyak orang meninggal dunia dari kalangan alim. Artinya apa? Ulama akan banyak mati, wafat. Sehingga nanti kalau nggak ada lagi orang pintar, maka kesulitan. Maka Anda harus segera untuk kemudian memperbanyak ilmu Anda, supaya nanti kalau seandainya ulama itu wafat dan sedikit para ulama yang ada pada saat itu, mereka akan merujuk kepadamu, mereka akan mengarah kepadamu karena memang betapa luasnya ilmu yang kau miliki kalau seandainya kau mau konsentrasi betul dalam ilmu fikih. Ini pendapatnya dan beliau didoakan oleh gurunya agar bisa sampai pada derajat yang seperti itu. Dan ternyata betul kata Al-Hafidz yang disampaikan firasat guru saya itu benar. Setelah sepeninggalnya dan banyak sekali para ulama meninggal dan ternyata betul beliau merasakan bahwa kami butuh dengan ilmu fikih dan akhirnya banyak orang belajar kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian juga di antaranya pula ini di antaranya ya, di antara kehebatan beliau yang disebutkan yang berikutnya bagaimana itu keilmuannya, bagaimana dengan ibadahnya. Dikatakan di sini sifat-sifat unik dan sifat terpuji itu tersebut diperindah dengan ketekunannya ibadah. Jadi beliau tidak hanya tampilan zahirnya kelihatan cerdas, hebat, retorikanya bagus, fasih, bukan cuma itu. Tapi beliau juga adalah orang yang sangat luar biasa dalam urusan ibadah. Beliau sangat rajin qiyamul lail, tahajud, kemudian juga hingga saat dalam safar dan sakit beliau tetap melakukan ibadah-ibadah itu secara sempurna. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah kecuali dalam keadaan terpaksa. Banyak berpuasa dan waktunya tidak pernah kosong dengan hal yang sia-sia. Inilah jamaah rahimakumullah daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perkara tersebut ini itu disaksikan oleh Qadhi Qudah Al-Hanafiyah yaitu Abul Fadl Ibnu Syanah.
Jadi Ibnu Syanah disebutkan bahwa sesungguhnya aku menemuinya di sebagian perjalanan, ternyata aku melihatnya melakukan sholat malam. Padahal safar itu kita dianjurkan atau kita dibolehkan untuk mengqashar sholat. Tapi Qiyamul Lail tidak pernah ditinggal sama beliau. Rahimahullah, luar biasa. Beliau memperbanyak ibadah haji ke Baitul Haram. Beliau datang ke Hijaz saat masih kecil bersama ayahnya, kemudian bermukim di sana. Kemudian setelah itu diajak oleh pengasuhnya yang diberi wasiat oleh ayahnya, Zaki al-Kharubi. Dan bermukim di antara masyarakat Mekah beberapa waktu, yang mana seperti yang kita uraikan di awal-awal tadi itu. Inilah jamaah rahimakumullah. Beliau sangat rajin beristighfar, berzikir. As-Sakhawi pernah meriwayatkan suatu kali dia dan iparnya Al-Qadi Muhibbuddin bin Al-Ashqar pernah menuju ke Samasin di Khanqah. Lalu dia mengeluarkan mushaf kecil dari sakunya dan mulai membacanya. Apabila dia duduk bersama dengan jamaah setelah salat Isya dan selainnya untuk bermudzakarah, yaitu untuk mengingat atau mengulang-ulang ilmu, maka sabhah, alat penghitung tasbih, berada di dalam lengannya. Di sana dia tidak seorang pun yang melihatnya, dia terus memutarnya dalam keadaan bertasbih dan berzikir di kebanyakan waktunya. Jadi disembunyikan ketika beliau ingin berzikir itu disembunyikan, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Subhanallah. Inilah di antara keistimewaan. Saat mic antum sepertinya itu. Taib. Jamaah rahimakumullah, ini juga merupakan hiburan. Dan beliau menyebutkan di sini, kata Al-Alamah Abdul Salam bin Ahmad Al-Baghdadi, beliau menyebutkan tentang betapa kemudian Al-Quran itu merupakan hiburan bagi orang beriman. Hiburan bagi orang beriman. Al-Quran adalah pelipur laranya di malam hari dan teman-temannya dalam kesendiriannya. Beliau membacanya sementara air matanya mengalir karena dia mengetahui kandungan makna dan kata-katanya. Bahkan kandungan ayat yang berupa pelajaran dan larangan, karena itu beliau adalah orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Subhanallah, inilah pujian-pujian para ulama kepada beliau, dan memang beliau seperti itu orangnya. Beliau orangnya seperti itu. Jadi tadi kita sudah bicara semangatnya beliau dalam mencari ilmu. Kemudian ibadahnya beliau luar biasa. Kemudian sekarang waroknya. Orangnya sangat warok. Artinya menjaga ya, jangan sampai ada perkara haram masuk dan menghalangi dia untuk sampai ke dalam surganya Allah Ta'ala. Perkara-perkara yang bisa merusak akhiratnya, itu beliau tinggalkan. Disebutkan di sini Dr. Muhammad Kamal Izzuddin menyebutkan Ibnu Hajar berusaha dengan segala kemampuannya tidak makan sesuatu yang haram atau yang mengandung syubhat haram. Jadi nggak ada istilahnya barang haram masuk ke mulutnya. Karena itu beliau sangat berhati-hati dalam berbagai tugasnya. Pada satu kesempatan ya, ketika beliau ingin makan, maka beliau perhatikan betul. Meskipun lapar, beliau perhatikan betul ini halal apa haram. Menunjukkan betapa hebatnya. Dan ini tidak main-main, jamaah rahimakumullah. Beliau tidak makan sedikit pun dari apapun yang dihadiahkan ke rumahnya. Jika terpaksa menghadiri walimah, maka beliau pastikan dulu ini orangnya orang yang sumber penghasilannya benar apa tidak. Jadi beliau hati-hati betul. Kalau di hadapan orang mungkin beliau menampakkan seperti orang yang sudah selesai makan. Tetapi sebenarnya beliau berhati-hati. Kalau memang ini dikhawatirkan bisa masuk sesuatu yang haram, maka beliau menahan diri untuk tidak memakannya. Dan beliau memberikan kesan agar tidak menyinggung orang lain seperti orang yang sudah selesai makan. Terkadang beliau diberikan ini itu oleh orang-orang yang duduk di atas permadani, para pengikut dan yang semisalnya, maka yang membuat membuat orang-orang yang punya kepentingan itu senang dan lain sebagainya, maka beliau sendiri sebenarnya tidak memasukkan sedikit pun dari makanan tersebut ke dalam perutnya sama sekali. Jadi ketika dikasih tidak pernah memasukkan sampai ke dalam perutnya. Sumber-sumber mengisyaratkan bahwa Sultan telah memberikan kepadanya jatah makanan saat dalam perjalanan ke wilayah utara dan ketika sedang bermukim di Al-Halb. Berupa daging yang diberikan kepadanya setiap hari, namun beliau tidak memakannya, tetapi membeli selainnya hingga hartanya habis di sana. Lalu saat itu beliau membuat buk sumut. Jadi seperti roti panggang, membuat roti panggang yang makanan khas orang-orang yang ada di Iran. Yang beliau makan dengan gula dan semacamnya, sementara orang-orang yang bersamanya makan daging yang diberikan kepadanya sebagai hidangan makanan perjalanan
yang diberikan oleh sultan. Demikian pula beliau berhati-hati dari memberikan khutbah tertentu di benteng pada masa-masa sebagai qadhi, disebabkan lemahnya posisi kedudukannya. Beliau memberikan kepada pelayannya untuk membeli baju, sesuatu makanan untuknya, sembari berpesan agar tidak membebani penjual lebih daripada apa yang diberikan dengan kerelaan hatinya. Jadi ketika membeli, beliau nggak ingin dimuliakan, ingin dikhususkan. Pokoknya beli saja sudah, yang wajar, kasih untung yang wajar. Kira-kira begitulah. Dan jika beliau lupa bertanya, maka merasa enak makan darinya karena menduga bahwa itu sudah menjadi kebiasaan yang berlaku, maka Allah masukkan ke dalam lintasan pikirannya sebelum selesai makannya, jika diutarakan kepadanya tentang asal makanan yang tidak boleh dimakan, maka beliau minta sebuah bejana, lalu beliau memuntahkan. Dan beliau mengatakan, jadi kalau beliau ragu terhadap makanan, tiba-tiba makan enak, tiba-tiba lupa, tidak menganalisa, ini termasuk sumber yang syubhat, haram apa, karena saking enaknya makanan itu, ketika teringat, beliau langsung minta bejana, lalu kemudian, mohon maaf ya, kalau bahasa kita ya, dilogok gitu ya, mulutnya, kemudian memuntahkan. Ketika orang-orang melihat seperti itu, sepertinya orang itu merasa kasihan dengan dia. Lalu dia mengatakan, sungguh aku melakukan sebagaimana Abu Bakar dulu pernah melakukan. Aku pernah melihat dalam riwayat bahwa Abu Bakar pernah melakukan yang semisal dengan itu. Ketika Abu Bakar saat itu diberikan makanan daripada hasil salah seorang yang dulunya pernah menjadi seorang tukang sihir. Lalu ketika dijelaskan itu makanan dulu yang saya kasih ya, makanan yang saya kasih kamu kepada Anda wahai Abu Bakar, itu dulu penghasilan saya masih bercampur dengan penghasilan tukang sihir. Langsung dilokok sama Abu Bakar, muntah dia. Ini diantara kehebatan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga kemurahan dan kedermawannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebutkan di sini Dr. Muhammad Kamal Uzzuddin mengatakan, adapun mengenai baktinya dan sedekahnya kepada para hamba, sungguh sudah tidak ada beda-bedanya lagi. Beliau adalah orang yang sangat gemar sekali membantu orang lain. Bahkan menyebutkan ya, pernah satu ketika beliau memberikan 200 dirham ya, perak sekaligus kepada seseorang. Jadi dikasih 200 dirham. Jadi tinggal dikalikan saja ya. 200 dirham dikalikan 60.000 lah sekarang. Kalau sekarang 50.000 atau 60.000. Maka bisa dilihat berapa puluh juta itu dikasih kepada seseorang. Subhanallah. Dan beliau tidak kemudian mengharapkan pujian sedikit pun dari itu semuanya. Kemudian juga beliau adalah sosok yang jujur hatinya. Benar jiwanya, bersih, bening hatinya. Perlu diketahui, jamaah rahimakumullah, kami ingin sampaikan, seseorang yang kemudian dia memiliki kejujuran hati, kebeningan hati, jujur lesannya, bening hatinya, biasanya Allah akan bukakan yang namanya firasat yang tajam, serta keinginan yang tidak perlu diungkapkan tapi terjadi. Itu sering kemudian dinukilkan, termasuk kejadian yang kemudian disampaikan di sini bahwa Al-Ustadz Abdus Sattar Asy-Syaikh, beliau menyebutkan, tidak mengherankan bila tingkah lakunya, perbuatannya daripada Al-Hafidz itu kadang senada dengan hadis, senada dengan sesuatu yang ada pada saat itu. Karena batin dan zahirnya itu sama-sama bersih. Sama-sama menunjukkan betapa bersihnya. Tentu tidak ada yang tahu ya kondisi hati seseorang. Akan tetapi itu diceritakan oleh Asy-Syakhawi rahimahullah. Asy-Syakhawi salah seorang murid beliau itu menyebutkan, pernah satu ketika kami bersama-sama untuk belajar kepada salah seorang ulama besar yang bernama Al-Jamal Al-Halawi tentang Musnad Imam Ahmad. Jadi zaman dulu kalau ingin tasmi' gitu, datang kepada ulama, ada ulama namanya Jamal Al-Halawi. Yang mana saat itu Al-Hafidz kemudian juga muridnya itu secara kebetulan datang ke tempatnya Al-Jamal Al-Halawi untuk mendengarkan Musnad Imam Ahmad. Lalu ketika saat itu beliau sedang sakit, Imam Al-Jamal Al-Halawi sedang sakit. Lalu kami diizinkan untuk baca sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, hadis yang diriwayatkan tentang hal ini yaitu hadis tentang masalah ruqyah, ruqyah. Ketika itu kata Al-Hafidz, Syekh kami itu mengatakan, aku meletakkan tanganku di tangannya, aku punya niatan untuk meruqyah. Ternyata belum selesai itu sudah sembuh orangnya. Jadi Al-Imam Al-Jamal Al-Halawi itu langsung sembuh, subhanallah. Dan itu diperhatikan oleh Asy-Syakhawi, diriwayatkan langsung oleh Al-Imam Asy-Syakhawi. Ini jamaah rahimakumullah.
Sampai-sampai beliau mengatakan beliau ini adalah orang yang memiliki kesesuaian dan mendekati kemiripan dengan hal-hal yang seperti itu. Sering kejadian yang seperti itu. Bahkan jamaah rahimakumullah pernah satu kejadian lain disebutkan ya bahwa beliau pernah satu ketika sedang menulis hadis riwayat daripada Muawiyah bin Abu Qurrah dari Anas, hadis Muawiyah bin Abu Qurrah dari Anas bin Malik, anna rajula atan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ursilu naqati wa atawakkalu au a'likuha atawakkalu qala i'qilha wa tawakkul atau wa tawakkal, bahwa seseorang datang kepada Nabi menyampaikan ya Rasulullah aku melepas ontaku dan aku bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka Rasul ingatkan kamu ikat ontamu baru kamu kemudian tawakal. Ketika meriwayatkan hadis ini bertepatan saat itu juga budaknya minta izin untuk meninggalkannya sesuatu yang dimiliki, yakni yang dipunyai, yang mana beliau butuh untuk keluar rumah. Syekh kami mengatakan, maka aku katakan kepadanya, ikatlah dan tawakallah. Subhanallah. Jadi selalu bertepatan dengan hal-hal yang seperti ini. Ini diantara keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah diantara kehebatan beliau, keistimewaan beliau, dan di sini ada beberapa karya beliau serta murid-murid dan guru-guru beliau. Guru beliau sangat banyak, di antara dua yang terkenal yang kita sebutkan tadi, yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, dan itu tidak bisa diingkari. Di sini sekaligus menunjukkan bahwa beliau tidak seperti yang diceritakan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa beliau punya kelemahan hafalan dan lain sebagainya. Kalau ada riwayat yang semacam itu maka butuh untuk diberikan hujjah, butuh diberikan dalilnya mana atau sanad daripada kisah itu mana, maka kami butuhkan itu. Sepengetahuan kami memang tidak ada riwayat yang seperti itu, akan tetapi sebagian menceritakan itu dengan masif ya. Namun wallahu ta'ala alam, mungkin keterbatasan kami terkait dengan kita punya yang kita miliki, bisa jadi memang ada riwayat itu, tapi sepengetahuan kami memang tidak ada nisbah Ibnu Hajar itu kepada kakeknya beliau yang sangat pendiam yang disamakan dengan batu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, itulah guru-gurunya sangat banyak, kemudian murid-muridnya juga sangat banyak, yaitu Al-Hafidh As-Sakhawi, kemudian juga Burhanuddin Al-Biqai, kemudian Zakaria Al-Ansari, Ibnu Haidari, kemudian juga At-Taqi bin Fahad Al-Maki, Al-Kamal bin Hammam Al-Hanafi, Qasim bin Qutlabah, kemudian Ibnu Taghribi atau Taghribardi, penulis kitab Minhaj As-Safi, Ibnu Qazni, dan yang lain-lainnya. Ini diantara murid-murid beliau. Kemudian karya-karya beliau juga sangat banyak, ya, tulisan-tulisan beliau sangat banyak, sangat istimewa. Di antaranya yang masyhur yaitu syarah daripada kitab Al-Bukhari, syarah daripada kitab Al-Bukhari. Seperti apa karya-karyanya? Yaitu karya-karyanya di antaranya Ithaf Al-Maharah bi Atrafil Asharah, ya, Ashrah. Ini, kemudian juga An-Nukat Az-Ziraf Al-Atraf, kemudian juga Ta'rif, kemudian juga At-Taghliq, At-Ta'liq. Kemudian juga kitab yang lainnya yang sangat masyhur juga dalam ilmu hadis yaitu Nukhbah Al-Fikr fi Mustalah Ahli Al-Athar, kemudian juga Nuzah An-Nazar fi Tawdil Nukhbah Al-Fikr, kemudian juga An-Nukat ala Ulumil Hadis, ya, karya Ibnu Shalah, kemudian juga Al-Hadis Sari, ya, Muqaddimah Fathul Bari, dan yang lain-lainnya. Dan yang lainnya masih sangat banyak buku-buku beliau, Tahdzib At-Tahdzib, kemudian Lizan Al-Mizan, kemudian Mizan Al-I'tidal, kemudian Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, kemudian juga Ad-Durar Al-Kamiyah fi A'yani Al-Mi'ah Tasmiyah At-Tasminah, dan Bulughul Maram, kitab yang sangat masyhur juga, Min Adillatil Ahkam. Itulah di antara kitab-kitab beliau, karya-karya beliau rahimahullah. Dan saya tambahkan sedikit, jamaah sekalian rahimakumullah, karena sudah ada di penghujung ini, tinggal satu bagian penting yaitu kematian beliau, kewafatan beliau. Di mana beliau Al-Hafidh mengisolasi diri di rumahnya setelah mengundurkan diri dari jabatan Qadhi Qudah pada tanggal 25 Jumadil Akhir 852 Hijriah. Dan beliau masih terus mengarang dan menghadiri majelis-majelis untuk simak, mendengarkan, dan mulai jatuh sakit pada bulan Dzulqa'dah. Apabila beliau diberikan kabar tentang mimpi-mimpi dan serupanya yang menunjukkan kesehatannya, maka beliau mengatakan, adapun aku, maka aku tidak melihat diriku kecuali dalam keadaan terus berkurang.
dan aku tidak menduga melainkan ajalku sudah semakin dekat. Sudah terasa. Dia merasakan bahwa ajalnya tidak lama lagi. Beliau mengatakan, ya Allah, bila engkau menghalangi afiatmu dariku, maka janganlah engkau menghalangi ampunanmu kepadaku. Ini doa-doa beliau yang selalu beliau panjatkan. Sampai pada malam Sabtu permulaan 28 Hijriah, permulaan 28 Dzulhijjah, 2 jam setelah sholat Isya, sementara cucunya dan sebagian sahabatnya telah duduk di sekelilingnya, mereka membacakan surat Yasin. Mereka membacakan surat Yasin. Ini sebagaimana hadis ya, hadis bolehnya seseorang membacakan surat Yasin kepada orang yang sakit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakit parah semacam itu boleh. Karena ada riwayat menyebutkan dari Imam Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Iqra'u Yasin ala mautikum. Bacakanlah Yasin untuk orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, ketika sampai pada firman Allah Ta'ala, salamun qaulan mir rabbir rahim, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang, ruhnya kembali kepada Allah Ta'ala. Ruhnya kembali kepada Allah Ta'ala. Dan musibah itu dirasakan oleh seluruh kaum muslimin semuanya. Termasuk orang-orang non-muslim itu merasa sedih dengan kematiannya. Kematian daripada Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau jamaah rahimakumullah, ini adalah sosok yang luar biasa. Sampai-sampai As-Sakhawi pernah mengatakan orang-orang berkumpul untuk menziarahi atau melayat jenazahnya, tidak ada yang bisa menghitung jumlahnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Saking banyaknya. Toko semuanya tutup karena merasa sedih kehilangan seorang ulama besar. Bahkan dikatakan oleh Al-Biqai, para pemimpin masyarakat berjalan kaki ke rumahnya, masuki jembatan yang luar biasa menuju Qarafah, tempat di mana beliau dikuburkan, Sultan Az-Zahir Jamda atau Jakmak. Beliau menyebutkan datang untuk mensolatinya. Khalifah juga mensolatinya. Sampai ke kuburnya, bahkan ada yang menyebutkan yang menghadiri jenazahnya di atas 50.000 orang. Saat itu tidak ada sosmed, saat itu tidak ada yang namanya WA atau yang semisalnya, tapi orang bisa berkumpul 50.000 orang di tempat yang demikian dahsyatnya. Luar biasa. Sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan banyak ulama menuliskan tentang qasidah kesedihannya akan meninggalnya sosok yang luar biasa ini. Di antaranya adalah syekhnya beliau sendiri atau Syekh Syihabuddin Al-Mansuri. Beliau menukilkan sangat luar biasa, ilmu menangisimu hingga nahwu sepeninggalmu. Berbantah-bantahan dengan tasrif, al-badi menjadi tanpa bayan, dan makna-maknanya yang mahal telah dipinjam. Pelajaran-pelajaran ilmu telah terkikis karena kesedihan dan jawaban tersesat dari pertanyaannya. Pengetahuan-pengetahuan menjauh dari pandanganku dan daya pilihku berada dalam kondisi yang sangat buruk. Tidak ada yang bisa menggantikannya selain melahirkan sakit dan deritaku. Betapa banyak kematian menimpa orang-orang mulia dan kematian datang dengan tanpa peperangan. Duhai kubur yang dimasukkan di dalamnya orang baik, sungguh engkau mendapatkan orang yang bagus beserta kebagusannya. Semoga Allah memberimu minum mata air salsabila dan memberikan naungan yang teduh kepadamu. Inilah di antara bait syair yang diringkas yang dikarya daripada Syekh Syihabuddin Al-Mansuri rahimahullah. Taib. Itulah jamaah rahimakumullah tentang bagaimana Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan berarti kita telah menyelesaikan kajian kita dari kitab Min A'lamis Salaf yang ditulis oleh Al-Imam oleh Dr. Al-Ustadz Dr. Ahmad Farid hafizahullah, di mana kalau masih ingat ya, kita memulai kajian ini yaitu pada tanggal 14 November 2014. Tepatnya tanggal 21 Muharram tahun 1436 Hijriah. Dan kita menyelesaikannya pada tanggal 27 Agustus 2021 tanggal 18 Muharram ya, betul ya? 18 Muharram 1443 Hijriah. Jadi tepatnya kita sudah hampir 7 tahun mengkaji kitab ini, dan semoga Allah Ta'ala tuliskan itu sebagai bentuk amal soleh, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang cinta kepada Quran, cinta kepada sunnah, cinta kepada para ulama, dan yang paling penting adalah kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa meniru kebaikan-kebaikan ulama dari masa-masa tabi'in sampai kemudian
ulama yang terakhir yang kita bahas hari ini, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentu masih ada banyak lagi ulama lain yang biografinya belum kami sebutkan. Tentu insya Allah entah nanti kita carikan buku apa yang bisa membimbing nantinya untuk kemudian kita kaji lagi. Atau mungkin kita ulang lagi dari awal ini sebagai bentuk. Karena orang-orang dulu ketika membahas manaqib ulama itu biasanya kalau selesai diulang lagi. Wallahu ta'ala. Mungkin itu, semoga Allah Ta'ala berikan kita semuanya kebaikan-kebaikan, baik untuk urusan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas Islam dan sunnah. Dan Allah berikan kita semuanya kecintaan kepada para ulama. Dan kita dimudahkan untuk tidak menodai kehormatan ulama, seperti apapun dan bagaimanapun keadaannya. Dan kita dijadikan orang-orang yang cinta dengan orang-orang soleh setelahnya. Dan kita dikumpulkan bersama mereka semuanya di dalam surganya Allah Ta'ala, bersama Rasulullah dan para sahabatnya dan umatnya yang terbaik di zaman-zaman emasnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu saya serahkan lagi kepada moderator ya. Barakallahu fikum. Nah, barakallah. Jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan sore hari ini terkait profil Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Nah, sahabat RDI, kembali ingin menekankan ya bahwa Ibnu Hajar ya, beliau ini lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar itu bukan dari kisah-kisah yang mungkin banyak tersebar di masyarakat ya, melihat batu yang ditetesi air itu yang seperti itu saja yang tersebar. Nah, yang masyhur begitu, tapi wallah alam kami belum menjumpai riwayatnya, mungkin karena keterbatasan buku atau referensi yang kami baca, wallah alam. Baik, jadi beliau adalah salah seorang ulama yang luar biasa sahabat RDI dan sangat terkenal sekali di zaman beliau dan juga sampai saat ini masih kita kaji kitab beliau. Dan semoga sahabat RDI dengan demikian kita bisa lebih mengenal para ulama kita dan juga berusaha untuk menghormati mereka, mencintai mereka dan juga menghormati karya-karya mereka sahabat RDI dengan mengkajinya, dengan juga membahasnya di majelis-majelis yang kita kita asuh seperti itu ya. Baik sahabat RDI, dengan demikian juga telah berakhir pembahasan kitab Min A'lamis Salaf. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan pembahasan dari kitab yang lain yang masih membahas seputar profil dari ulama-ulama kita, dan mungkin salah satunya adalah Ustaz Zaid Hadromi insyaallah. Sahabat RDI, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasinya dan semoga kajian di sore ini bermanfaat untuk kita semua. Bertemu kembali insyaallah pada hari Jumat di pekan yang akan datang. Masih di program Ngasuh Ngaji Sore bersama Ustaz Zaid Hadromi yang akan membahas profil dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita semua. Kami mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, baru saja kita ikuti bersama Ngasuh Ngaji Sore yang hadir setiap hari dari Ahad sampai Jumat dari jam 4 sampai 5 sore. Ikuti terus program Ngasuh berikutnya di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.